Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kami di channel Mitos Kendari dan Mister Kopi Kuning. Kali ini di tema yang sama, kita ada lagi yang kami akan ceritakan tentang pengalaman-pengalaman mistis dari segenap kru dari Mitos Kendari dan Mister Kopi Kuning. Itu pun nanti insya Allah mungkin ada cerita, mungkin bukan dari pengalaman kita, ada orang yang cerita orang lain gitu. Dia itu hari kan yang kemarin sempat lihat video dari kami dan dia langsung mengambil kami itu cerita tentang pengalaman mistis dan minta nanti untuk diceritakan di YouTube. Nah, makanya untuk teman-teman yang ingin mempunyai pengalaman, tentunya semua orang itu adalah pengalaman mistis sendiri-sendiri. Jika ada, nanti silakan nanti langsung hubungi kami di nomor di bawah nanti ya. Itu nanti langsung kirimkan pengalamannya apa, nanti insya Allah kami akan sampaikan pengalaman Anda di channel kami, insya Allah nanti ya. Pengalaman mistis tentunya. Iya, tentunya pengalaman mistis. Karena itu kalau mistis itu tidak ada bosan-bosannya lah kalau kita untuk bercerita tentang pengalaman mistis gitu ya. Ya mungkin ada dari Mister Kuning. Ya mungkin itu yang mungkin perlu kita tahu semua ya, pengalaman yang belum pernah kita tahu biar kita sama-sama tahu ya. Intinya di sini kita ambil hikmahnya untuk pengalaman-pengalaman tentang mistis ya. Ya. Oke Mas, lanjut dari Ya begini. Mungkin ini saya akan tanya dulu kepada Ade. Mungkin gantinya. Ya. Tapi ya bisa cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam teman-teman. Ya. Saya punya cerita, bukan saya ceritanya, ini cerita dari kakak saya dulu dan sama temannya. Ini kakak saya dan temannya ini berdua itu kayak sahabat, kemana-mana berdua. Apalagi kalau ada acara atau ada tontonan di luar desa itu, dia pasti berangkat. Nah ini kebetulan malamnya malam Jumat ya. Dia itu pergi menonton wayang di kampung sebelah. Dia berangkatnya kira-kira jam 9 malam. Berangkat jam 9 malam, dia jalan menyusuri jalan. Di tengah jalan dia bertemu seorang wanita berpakaian putih ala-ala perawat. Memang di dekat situ waktu perempuan itu berdiri memang ada rumah sakit, namanya Rumah Sakit Tonggesa. Nah, ini yang ada acara itu di daerah Gadang. Oh iya, saya lupa. Ini cerita diawali dari Kota Malang. Cerita itu adanya di Kota Malang dulu. Ada wayang itu di Kota Gadang, dan ini kakak sama temannya yang namanya Mas Trisno itu mau pergi nonton wayang di sana lewat Rumah Sakit Tonggesa. Jalannya memang di situ. Nah, itu ketemu perempuan itu berdiri menunggu jemputan atau bagaimana tidak tahu. Akhirnya ditegur sama Mas Trisno itu. Ditegur, dia bincang-bincang, katanya dia mau pulang. Pulangnya di daerah Gadang sana. Oh kebetulan kita mau ke Gadang, katanya Mas Trisno begitu. Waktu itu Mas Trisno itu jalan sama kakak saya. Kakak saya memang, kalau kakak saya suka wayang sekali. Kalau Mas Trisno nggak tahu, ada tujuan. Kalau biasanya itu
berangkat sana itu kalau orang-orang dulu tuh nonton sindennya gitu, nonton penyanyinya. Nah, dia berangkat dan bertiga kan, berangkat dari rumah berdua, di jalan ketemu satu perempuan itu bertiga. Dikira apa, sudah malam, sudah jam 9 lebih, itu kok masih ada perempuan di situ toh, di gimana di ada perempuan di jalan, baru diajak disapa, bincang-bincang seperti tadi itu. Katanya rumahnya di daerah Gadang sana. Nah, habis itu dia langsung akrab, dia jalan kan, di sana tuh masih sepi, jalanan itu masih jalan kaki. Dia jalan sambil bicara-bicara terus, sampai di suatu tempat itu, di situ ada jembatan, tapi jembatan itu pas jalan jembatan itu belok. Nah, di sana itu ada pohon beringin besar, dan ada pohon kayak bambu apa itu di sebelah-sebelahnya itu ada pohon. Kayaknya di situ memang angker jalanan di situ. Nah, waktu sudah sampai di situ, ini katanya si perempuan, "Mas, mari kita mampir, ini rumah saya dimasuk di lorong sini." Tapi waktu itu katanya Mas Trisno, di situ masih jalan lurus, tidak tahu jembatan atau bagaimana, pokoknya jalan itu masih lurus. Tapi sama itu yang namanya tontonan masih jauh. Nah, akhirnya ini Mas Trisno berbincang-bincang sama kakak saya. Nah, katanya itu kakak saya mau nonton wayang. Mas Trisno ini bimbang, mau nonton wayang atau mau diajak mampir gitu ceritanya. Diajak mampir, tapi kita berunding sama kakak saya. Akhirnya kakak saya menentukan, saya nonton wayang saja. Tanya, oh iya, Mas Trisno mengikuti, katanya Mas Trisno kan memang suka perempuan toh, ya diajak mampir ya. Mampir. Nanti kalau katanya kakak saya, nanti kalau saya pulang dari nonton wayang, kalau udah bubar, nanti saya mampir ke sini lagi, saya jemput gitu. Akhirnya Mas Trisno mampir, masuk di lorong. Di situ juga banyak rumah-rumah. Kelihatannya Mas Trisno ya, banyak rumah-rumah ya, ada yang tingkat, ada yang rumah-rumah. Nah, si perempuan itu katanya Mas Trisno, rumahnya perempuan itu agak pendek, rumah-rumah biasa, rumah pakai atapan itu, pakai atap Rumbia. Iya, kalau di sini rumbia, kalau di sana daun tebu, daduk namanya, ya pakai atap itu dulu. Katanya Mas Trisno tanya, "Kamu tinggal sama siapa di sini?" "Oh, saya sendiri, Mas." Gitu. "Saya sendirian saja." "Loh, tidak takut kamu?" "Tidak," katanya perempuan itu. Akhirnya dia disuruh masuk, Mas Trisno masuk. Yang namanya Mas Trisno juga dikasih pisang rebus katanya. Ada pisang rebus itu satu, yang satu sudah ada dua, yang satu utuh, yang satunya dipenggal jadi dua, ditaruh di meja. Yang dipenggal itu dimakan sama Mas Trisno malam itu juga. Terus akhirnya Mas Trisno ditanya, "Ini sebetulnya tadi mau kemana, Mas?" Katanya perempuan itu, "Mau nonton wayang." Terus temannya tadi, "Ya nonton wayang temanku tadi." "Oh, Mas Trisno ngantar kamu," gitu. Duduk-duduk, terus akhirnya berbincang-bincang, akrab sekali. Namanya laki-laki toh sama perempuan cantik juga, katanya perempuannya rambutnya panjang. Dia sudah, "Mas, tunggu sebentar, saya mau ganti pakaian dulu toh, mandi." "Oh iya, saya tunggu di sini." Nah, setelah agak lama sedikit dia keluar lagi, sudah selesai mandi, sudah ganti bajunya tipis. Iya. Tipis sekali, pakai baju tidur kayak baju tidur itu toh. Iya. Tapi ala-ala kayak orang barat. Nah, Mas Trisno pikiran, ini orang di desa, bajunya bagus sekali kayak gitu. Dia punya perasaan begitu. Tapi namanya perasaan takut, kalau sudah sama cewek toh, sama perempuan, hilang itu semua. Ras ngomong, bicara sudah akrab sekali. Akhirnya yang Mas Trisno bilang,
bagaimana kamu mau nonton wayang? Ah, saya capek mas habis kerja. Terus kamu mau tidur? Kalau kamu mau tidur, saya di sini sama siapa? Ya mas, di sini saja, tidur saja teman saya. Akhirnya ya bicara langsung dia ya mantap lah. Begitu ceritanya, mantap. Malam itu sudah nggak tahu sampai berapa kali sampai malam. Terus pagi. Nah, ini kakak saya sudah pulang subuh toh, wayang itu bubarnya subuh di sana. Nah, kalau kakak saya tadi tahu memang jalan itu memang bukan lurus, jalan itu sudah belok ya, memang di situ ada belokan, ada pohon bambu, ada. Nah, waktu kakak saya di situ dilihat dia nggak ada lorong. Bagaimana kak nggak ada lorong? Akhirnya kakak saya balik pulang sendirian, dia oh sudah pulang mungkin gitu. Terus Mas Rizno sudah agak pagi, dia pamit juga sama perempuan tadi. Pamit, ya saya mau pulang. Oh iya mas, saya juga mau kerja tapi nanti agak siangan, berangkatnya jam-jam 10. Kalau pulangnya nanti jam-jam 9. Kalau mas besok jemput lagi nggak apa-apa, dia bilang begitu. Terus Mas Rizno ya bilang, ya sudah kalau gitu saya pamit pulang. Nah pamit pulang, terus si perempuan ini ada pesan, mas nanti kalau pulang, mas energi. nanti kalau pulang, kalau sudah keluar dari pintu jangan tengok-tengok ke belakang, dia bilang begitu. Oh ya, dia bilang begitu langsung pulang. Tapi dia waktu sudah keluar dari pintu ada 2 langkah, dia gak enak perasaannya. Dia kayak bagaimana? Kayak ingin pulang, kayak ingin Kembali. menengok ke belakang karena yang ditinggalkan cantik dong, pikirannya begitu. Nah, dia akhirnya terpaksa menengok ke belakang. Ternyata sudah ditengok di belakang itu tidak ada rumah, yang ada cuma kubur, cuma satu-satunya satu kuburan itu. Satu-satunya kuburan, baru di atas kuburan itu ada pohon pisang. Nah, pohon pisang itu sudah berbuah satu tandan begini, cuma kurang 2, sudah kayak diambil orang 2 ya. Akhirnya yang namanya Mas Trisno itu langsung lari, langsung kayak orang bisu. Iya begitu kayak orang bisu, sampai di rumah sampai beberapa hari itu nggak bisa bicara sampai berapa hari. Ditanya kakak saya, kamu di mana? Kamu kok pulangnya kok siang? Pas hari Jumat siang itu ditanya, kenapa kok siang sekali kok pulangnya? Sudah nggak bisa bicara apa-apa. Wih, katanya kakak saya juga, bagusnya kamu enak juga, enak ya. Begitu. Tapi yang namanya itu orang ketakutan, sudah pokoknya nggak bisa bicara lagi. Diam. Setelah ditahu bahwa itu kuburan. Iya, kuburan juga ditengok-tengok itu di sana juga nggak ada rumah. Pertama banyak ya? Besar. Pertama banyak rumahnya. Pertama itu banyak kayak masuk itu kayak perumahan, ada deker-deker di dalam di pinggir-pinggir rumah, ada sepeda parkir, begitu juga banyak kayaknya. Pokoknya satu lorong begini. Nah dia rumahnya paling ujung rumahnya, agak jauh. Ternyata di sana itu habis jalan belok begini, ini yang di sini pohon beringin tinggi menutupi jalan raya begini toh. Di sini pohon bambu sebelahnya. Nah, dia itu masuk di celahnya bambu. Memang ada jalan setapak. Begitu. Ada jalan setapak sampai di ujung. Sudah dekat dengan kebun kayak di sana kebun tapi ya nggak ada yang nanam itu. Kayak hutan begitu toh. Kebun masyarakat ya. Iya, kebun masyarakat di situ di pinggir sungai. Ada makam. Iya, ada makam di situ. Usut dulu itu katanya ada cewek itu ditabrak di situ. Begitu ditabrak, dihubungi nggak ada keluarganya tuh. Kalau dulu kan jarang polsek begitu kan, nggak diurus kayaknya, langsung dikubur di situ ya, dikasih tanggal di situ. Ya seru juga ya. Iya, begitu juga kita. Sambil ngopi dulu Pak Despa, terlalu tegang lah. Jadi Mas Eko, ini kita gitu yang diceritakan sama Pak Ade.
laki-laki setelah dia melihat ke belakang tidak ada dan dilihat kuburan di situ nih, langsung gimana ya? Udah hilang, kayak hilang ingatan begitu. Ya teman-teman, kalau saya juga menghadapi seperti itu ya langsung gimana ya, karena mungkin yang tidak tahu dengan hal begitu tahu-tahu ada belakang langsung kuburan ya kita lari langkah 1000 ya. Ya pesan saya juga sama anak-anak juga yang muda-muda toh, kalau ketemu cewek di pinggir jalan jangan keburu-buru ditegur atau dia kalau dia ngajak bareng ya jangan Ya, targetnya kayak begitu. Ya itulah teman-teman, Mas Eko jelaskan. Ya, itu pengalaman mistis dari temannya Pak Ade. Itu di Jawa ya? Di Jawa. Saat itu. Itu saya diceritakan itu mulai kecil dulu. Cerita kecil. Ingat ya Mas ya. Saya ingat. Ya mungkin itu ya cerita dari Pak Ade ya. Mungkin sekarang giliran saya untuk cerita mistis saya ini berdasarkan kisah nyata di kampung ya. Ini oke, itu tadi pengalamannya Pak Ade ya. Sekarang mungkin ini pengalamanku ya sekarang Pak Ade. Pengalaman saya ini juga berdasarkan kisah nyata di kampung saya di Jawa sana ya. Itu Daerah mana ini Mas? daerah Banyuwangi. Mungkin Banyuwangi. yang kenal, yang tahu daerah Banyuwangi ya, mungkin tahu ya daerah sana. Itu dulu pengalamannya, bukan pengalaman saya sih, itu ada orang itu mancing di sungai Mas, mancing Ya. di sungai itu pas sendirian, itu habis hujan lah, sore, saat sore dia mancing, dia itu kan sudah waktu maghrib ya, waktu maghrib, nah orang tersebut itu masih mancing, kan janji dia pamit sama keluarganya nanti habis maghrib sudah sampai rumah. Iya. Tuh. Oh iya. Nah, setelah habis maghrib ditunggu sama orang tuanya. Ya nggak pulang-pulang. Nggak pulang-pulang. Itu mungkin masih kecurigaan, masih belum ada. Iya. Setelah nanti itu jam-jam 10, Iya. nah, keluarganya mulai panik. Kenapa ini? Itu yang mancing itu Belum pulang. belum pulang. Nah, panggil Pak RT. Setelah itu berkoordinasi, langsung dicari di tempat lokasi. Pertama disisir itu di bagian sungai, takutnya kan dia tenggelam atau apa hilang. Nah, itu pertama disisir di sungai itu nggak ada memang Mas. Setelah itu udah lama kemudian itu yang pas ketemu dulu itu hanya sandal sama tempat Pancingnya? Oh. sama umpan-umpannya itu Mas. Tapi orangnya nggak ada. Orangnya nggak ada. Nah, bilang, "Loh, kok hanya ini saja? Mas ini yang mancing ini di mana?" Dicari. Jadi banyak masyarakat yang cari. Banyak. Pertama belum Mas, karena ditahu sudah hilang hanya itu. Tambah banyak yang mencari. Ternyata itu selama 1 hari itu udah nggak ketemu Mas. Pas cuaca juga pas hujan. Setelah itu paginya dipanggil orang pintar Mas. Iya. Setelah itu dia di sana itu mungkin ada sedikit ritual ya. Nah, ini orang ada di bambu. Bambu itu memang ada bambu seperti kayak apa ya? Kayak rumah memang besar, kayak rimbun sekali. Ini orang disembunyikan dengan peri. Mungkin belum pernah tahu peri itu apa ya Mas? Ya. Seperti perempuan Peri itu zaman. ya cantik ya. Iya, cantik. Nah, memang cantik, tapi itu kakinya bukan kaki kuda. Oh, kaki kuda. Kakinya kuda. Terus ini juga cantik, memang cantik. Oh, berwajah. Nah, setelah itu ada ritual sedikit, ditunggu malamnya, nah, dia muncul dengan keadaan hanya pakai celana dalam. Ditanya itu, dan bisa ngomong sama seperti pada pas Anda ya. Itu nggak bisa ngomong pertama. Setelah itu 1 hari lagi, nah, dia baru bisa ngomong. Langsung jelaskan, kamu dari mana? Itu hari pas saya mancing, saya dipanggil sama perempuan cantik. Terus diajak, ada rumahnya di sana, rumahnya besar, banyak keluarganya. Terus dia ikut ke sana. Nah, di sana itu katanya ya berbincang-bincang seperti Ya, dari kecurigaan. Nah,
di sana dikasih makan, dikasih minum. Nah itu enak-enak saja makan sama minum. Nah, setelah diceritakan sama orang pintar yang tahu itu, yang kamu makan itu bukan nasi, bukan yang kamu minum itu juga bukan air putih, tapi yang kamu makan itu cacing sama darah. Ya, kenapa begitu? Karena apa ya Mas? Putri ini memang apa? Peri ya. Peri ini memang suka mengambil orang-orang laki-laki ya, Mas. Kalau dia sampai mau menikah dengan sosok putri ini, dia akan ikut ke alamnya. Nah, jadi itu maksudnya Nggak sempat sampai dia. tidak sempat itu untuk ada orang pintar itu yang tarik orang itu. Jadi ya alhamdulillah setelah itu mungkin buat pengalaman kita kalau saat maghrib itu sudah kita itu harus pulang. Jangan sampai maksudnya kalau sudah janji Waktunya jam maghrib dan memang kita harus di rumah, dia itu masih mancing. Nah, akhirnya dipanggil itu nama sosok perempuan itu, ternyata yang nggak taunya putri. Kalau muslim Rawan juga ya. waktunya sholat maghrib ya. Rawan juga Mas Eko kalau gitu. Iya memang bukan hanya itu Mas, bukan hanya kasusnya itu bukan hanya 1-2 kali. Itu Sering terjadi. Anak kecil juga pernah gitu diambil Di tempat situ juga. enggak, Oh, beda lagi. beda lagi. Memang kalau di Jawa itu yang terkenal yang suka ambil bagaimana ya, menyembunyikan orang itu ya peri, yang namanya peri. Atau wewe gombel. Tapi kalau peri itu kan nenek saya juga pernah itu kan di kebun dulu sama orang 5. Ini cerita dari nenek saya Mas. Itu orang 5 cari yang namanya apa? Pakis. Ya, Pakis ya. Itu cari pakis. Nah, di belakangnya itu ada orang bilang, tunggu saya. Nenek saya bilang, siapa? Padahal teman sudah di depan, nggak hiraukan, jalan lagi. Setelah itu tunggu saya, diulang lagi, oh ada orang, ya saya tunggu. Setelah itu sudah nyampe pas di depan mata, ternyata itu kakinya kaki itu kuda. Ah, langsung lari nenek, karena sudah tahu kalau itu yang kaki kuda itu peri, yang namanya pria itu. Karena orangnya memang cantik. Kalau apa ya, kalau mau ada datangnya peri itu, pertama itu baunya harum sekali. Makanya kalau saat saya mau pergi di mana atau mancing atau kemana gitu, main lah dulu masih kecil, sama nenek kan dibilang kalau pas saat zuhur, kalau bau apa ya, mencium bau wangi-wangian atau bau sampo Ya. cepat lari, karena itu katanya entah mitos entah itu fakta, ya Allah alam ya, karena memang sudah banyak kasus orang yang disembunyikan sama itu Dunia namanya peri itu. peri. Itu mungkin pengalaman mistis yang pernah itu memang saya dengar langsung ya Mas, karena satu kampung saya kan dulu masih kecil, udah bisa ada kasus ini, ada penculikan, kita kan udah bisa kesana karena masih kecil ya. Iya. Nah itu dengar dari ceritanya orang tua dulu itu. Seru juga itu ya kalau sempat dibawa begitu ya. Iya Mas. Tapi karena banyak manusia Mas ya yang memang tidak tahu bahwa itu di alam sadar kita yang dibawa begitu ya. Setelah kembali, bagi yang sudah kembali kan ada juga yang dibawa tidak kembali ya. Iya. Ini yang kembali, jadi itulah salah satu goib ya. Jadi percaya tidak percaya sudah itulah kejadian di masyarakat ya. Mungkin itu ya. Iya. Itu bilang kalau umpamanya kita menikah sama itu bangsa jin itu, kita sudah tidak bisa jadi manusia lagi, sudah mengikut di bangsa jin. Jadi Iya. tidak diterima. Berarti hidup di alam gaib ya. Jadi itu sudah sama cerita-cerita yang sudah mungkin teman-teman lihat yang hilang-hilang itu ya Pak ya. Itulah tadi cerita dari Mas Eko ya. Karena itu juga begitu bukan hanya di film saja yang ada sebenarnya. Film juga justru menyontek dari Ya, berdasarkan kisah nyata. kisah nyata sebenarnya. Iya itu. Ngeri juga teman-teman.